Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya si Babang Dres. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa informasi mengenai beasiswa atau seleksi beasiswa di Politeknik Astra. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai apa sih tahapan-tahapan yang dilaksanakan untuk seleksi yang tahun kemarin, yaitu tahun 2021. Nah, saya sendiri kan angkatan 2020 dan angkatan 2020 itu sama angkatan 2021 itu berbeda. Nah, di sini kita akan membahas mengenai itu. Nah, bagaimana pembahasannya? Ikuti dan simaklah videonya setelah yang satu ini. Oke, sebelum kita memasuki ke pembahasannya, kita akan melakukan perkenalan dulu dari beberapa teman-teman atau rekan-rekan saya yang mewakili masing-masing prodi yang ada di Politeknik Astra, yaitu ada 6 prodi. Nah, simaklah video perkenalan dari teman-teman kita. Baik, perkenalkan nama saya Christopher Arjuna. Saya Pramana Sidik. Saya Nazwa Frida Fauzia. Aku Sadam Hussein. Saya Mandika Dwi Kinugraha. Saya Ranti Agista Putri, biasa dipanggil Ranti, biasa dipanggil Agista juga. Saya berasal dari Semarang. Saya lulusan tahun 2021 dari SMA Negeri 2 Semarang. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Saya lulusan tahun 2020, gap year dan menerima beasiswa Astra di tahun 2021. Saya berasal dari Kota Sukabumi, tepatnya dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Saya adalah lulusan tahun 2021. Aku berasal dari Kabupaten Pati. Lulusan tahun 2021, SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Asal dari SMK Bina Karya 2 Karawang. Saya lulusan tahun 2020 dan saya berasal dari Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Saya tepatnya berasal dari SMA Negeri 1 Pacet. Untuk Instagram saya sendiri bisa kalian cek di @christophorslingga. Instagram saya pram_ps. Instagram saya di @nazafrida. Terima kasih. Instagramku @sadamhsn. Terima kasih. Instagram saya @adwikinuk123. Agista Ranti nggak pakai i. Terima kasih. Oke, teman-teman penonton sudah kenal kan dari teman-teman kita yang akan mengisi nanti. Dan oke, kalau teman-teman penasaran bagaimana sih seleksi atau alur dari beasiswa kita di Politeknik Astra ini, simaklah videonya dengan lengkap. Habis ini kita simak videonya. Oke. Prodi, kalau prodi saya sendiri sih P4, yang mana mempunyai kepanjangan pembuatan, peralatan, dan perkakas produksi. Alasan yang mendasari saya untuk mendaftar di P4 itu sendiri karena saya suka mengikuti perkembangan teknologi. Ya, bisa teknologi komputer, teknologi alat elektronik, dan juga teknologi-teknologi di bidang permesinan. Nah, itulah alasan saya mengapa saya ingin dan mendaftar di prodi P4 ini. Saya dari program studi Teknik Produksi dan Proses Manufaktur. Alasan saya memilih program studi TPM ini karena sebenarnya saya awalnya itu teknik mesin saat di SMK. Akan tapi setelah saya belajar mengenai materi-materi SBM, saya rasa saya lebih cocok di bagian analisa. Dan setelah saya melihat mata kuliah yang ada, saya lebih condong ke TPM di mana belajar mengenai analisa, matematika, dan di semester 5 itu ada psikologi industri. Saya berasal dari Prodi Manajemen Informatika atau MI. Mengapa saya memilih prodi ini? Yang pertama karena di prodi ini tidak ada pelajaran fisikanya. Karena saya tidak terlalu suka pelajaran fisika. Selain itu, dilihat dari prospek kerjanya. Prospek kerja manajemen informatika itu sangat luas, apalagi di era globalisasi kali ini. Bidang IT sungguh sangat diminati dan prospek kerjanya yang sangat luas. Aku dari prodi mesin otomotif. Di tingkat 2, nanti akan dibagi menjadi 2 konsentrasi. 1, teknik kendaraan ringan. 2, teknik alat berat. Aku pribadi ingin memilih teknik alat berat. Alasanku mendaftar prodi otomotif karena 1, hobi atau passion. 2, prospek kerja. Yang ketiga, insya Allah cepat kaya.
Saya dari program studi Mekatronika. Alasan mengapa memilih Mekatronika, di Mekatronika kalian akan diajari tentang mekanika, elektronika, dan informatika. Jadi buat kalian yang masih bingung untuk memilih ketiganya, mari masuk MK. Saya berasal dari program studi TKBG atau Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung. Kenapa saya memilih masuk prodi ini? Yang pertama, karena saya ingin jadi cewek teknik sipil. Yang kedua, di program teknik sipil itu di sebuah perusahaan selalu ada divisi pengembangan. Jadi kita lulusan TKBG ini bisa berpeluang lebih besar untuk masuk ke perusahaan. Tips memilih prodi. Kalau saya pribadi sih memilih prodi itu yang terpenting adalah sesuai minat dan bakat kita. Kalau kita menjalani segala sesuatu yang dengan minat dan bakat kita, saya percaya itu pasti kita akan melakukannya dengan segenap hati kita, dengan bergembira, dengan bahagialah istilahnya. Jadi kita akan menjalaninya di situ juga senang. Kalau tips memilih prodi dari saya itu, pertama teman-teman tentukan dulu nih apa yang cita-cita atau yang mau teman-teman capai ke depannya. Nanti jika kalian sudah melakukan riset, sudah mencari apa yang cocok, baru kalian tentukan program studi apa yang sesuai dengan mata kuliah yang akan dipelajari. Karena saat perkuliahan nanti itu banyak teori-teori ataupun tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen, dan di situ kalau teman-teman nggak sesuai akan sangat kewalahan dalam menghadapinya. Jadi pesan dari saya, jangan dengar kata-kata orang yang penting kalau misal masuk UGM, yang penting masuklah jurusannya bebas, jangan percaya seperti itu, oke? Catat. Ada beberapa tips nih untuk memilih prodi dari saya pribadi. Yang pertama, tentunya tentukan dulu passion yang sudah kalian punya. Misalkan kalian masih bingung nih, passion apa sih yang kalian punya? Kalian bisa ikut nih tes minat bakat di Google atau tes psikologi yang bisa menentukan kalian lebih menjurus ke arah mana. Nah, untuk saya pribadi, saya dari saat sekolah lebih suka ke matematika atau hitung-menghitung. Jadi saya mencari beberapa prodi yang menurut saya mungkin untuk bisa saya jalankan dengan baik saat perkuliahan nanti. Nah, saya memiliki beberapa rencana saat SMA. Saya memilih prodi statistika, juga perpajakan untuk di STAN saat itu. Namun saat saya mencari-cari peluang lagi dan saya menentukan apa sih yang sesuai dengan passion yang saya miliki dan juga prospek kerja yang bagus di era kali ini, saya menentukan prodi informatika. Ada beberapa jurusan dan kampus sebenarnya yang sudah saya pilih, namun setelah saya cari tahu ternyata di Politeknik Astra ini ada program beasiswa Astra. Jadi saya memutuskan untuk memilih prodi manajemen informatika. Tentunya jika kalian memilih jurusan sesuai dengan passion yang kalian miliki, tentunya akan lebih mudah dalam menjalankan perkuliahan tersebut, karena jika kita sudah suka dengan suatu hal, maka kita akan lebih ikhlas dalam menjalankannya. Kalau mau milih jurusan, sedikit banyak lakuin riset. Cocok nggak sama kalian? Belajarnya apa? Prospeknya gimana? Jangan sampai udah masuk, terus kalian nyari-nyari alasan cuma buat nutupin males kalian. Sayang waktunya, sayang biayanya, sayang tenaganya. Berbicara mengenai prodi, selayaknya memilih pasangan. Jangan sampai tuntutan kalian tidak setara dengan kemampuan. Oleh karenanya, tahap pertama yang perlu kalian lakukan adalah find your why. Saat kalian sudah menemukan apa yang menjadi why kalian, itu akan menjadi penyemangat di saat kalian down. Jadi, pikirkan dengan baik. Berbicara mengenai pemilihan prodi, sebenarnya menurut saya itu fleksibel. Kita bisa menjadi apapun, asal kita niat. Tetapi menurut saya lebih baik kita memilih prodi yang benar-benar terencana. Kalau menurut saya pribadi, saya berasal dari jurusan MIPA, maka saya ambil jurusan yang ada hubungannya dengan jurusan saya di SMA. Maka dari itu, saya memilih teknologi konstruksi bangunan gedung karena di dalamnya masih meneruskan pelajaran matematika serta fisika dalam setiap matkulnya. Jadi buat kalian yang mengenai bagaimana tips memilih prodi yang baik adalah sesuaikan dengan passion kalian, terutama pendidikan apa yang telah kalian tempuh sebelumnya. Karena itu sangat membantu sekali bagaimana kalian menempuh pendidikan di kampus nanti. Oke, yang pertama untuk tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi.
Selanjutnya untuk seleksi tahap 2 yaitu tes potensi akademik. Yang ketiga ada soft skill assessment. Tahapan tes keempat adalah FGD atau Focus Group Discussion. Tahap kelima, seleksi wawancara. Dan selanjutnya untuk tes yang terakhir atau tes keenam adalah tes kesehatan. Di seleksi administrasi ini, calon mahasiswa baru pertama-tama mendaftarkan dirinya dahulu di website Poltek Astra. Setelah mendaftarkan dirinya serta memasukkan nilai-nilai raport yang dimiliki, akan muncul persyaratan berkas-berkas apa yang diperlukan. Misalnya seperti berkas nilai-nilai raport yang sudah dilegalisir pihak sekolah. Berkas-berkas itu dikumpulkan menjadi satu, lalu dikirimkan ke pihak Poltek Astra. Untuk tips saya sendiri, yang terpenting adalah kalian mengumpulkan berkas-berkasnya itu harus lengkap, selengkap-lengkapnya, dan jangan sampai kelupaan satu berkas pun. Karena apa? Jika kalian lupa satu berkas, itu akan berdampak sangat besar terhadap keberhasilan kalian dalam seleksi ini. Untuk link website PMB Poltek Astra bisa kalian lihat di deskripsi. Dan saya kan gap year gitu ya, jadi saya pernah mempunyai pengalaman 2 tahun mengikuti tes Politeknik Astra. Yang pertama di tahun 2020 dan yang kedua di tahun 2021. Untuk yang 2020 itu sistem dari kabupaten di Jawa Tengah, khususnya di Kebumen, daerah Kebumen, Purworejo gitu, daerah Kedu kalau nggak salah, itu sistemnya menggunakan offline. Jadi di mana peserta terbanyak, di situ tempat lokasi yang dilaksanakan, tempat lokasinya itu di situ. Nah, pas itu di SMK saya, SMK 1 Gombong. Untuk yang dites sendiri itu ada tes psikotes, meliputi kubus dan semacamnya, lalu ada matematika, bahasa Inggris, dan fisika. Untuk matematika sendiri itu masih dasar mengenai eliminasi, substitusi, segitiga sembarang, dan semacamnya. Lalu yang kedua yaitu ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini lebih ke grammar, error recognition gitu. Jadi lebih ke kosakata ataupun ke tata aturan dalam bahasa Inggris. Lalu untuk yang ketiga fisika, di sini lebih logika kok. Jadi kalian nggak perlu belajar tentang EMC kuadrat dan semacamnya, cuma perlu untuk belajar logika saja. Kira-kira kalau misalnya roda gigi ini berputar, dia ke arah mana gitu. Lalu untuk tahun di 2021-nya itu menggunakan sistem online. Dan sistem ini pelaksanaan tesnya itu secara online di rumah masing-masing menggunakan laptop. Nanti seingat saya itu tidak perlu adanya video. Jadi kita hanya melaksanakan tes dan kita tinggal berlomba dengan waktu. Kalau bisa diisi semuanya. Untuk yang online sendiri tadi itu materinya itu agak berbeda dengan yang tahun 2020. Yang online sendiri itu hanya terdiri dari 3, yaitu matematika sekitar 30 soal, fisika itu 30 soal, dan 30 atau 25 gitu saya agak lupa. Yang terakhir bahasa Inggris itu juga sekitar 25 sampai 30 soal. Untuk matematika kalian fokus saja pada dasar berpikir, seperti ada eliminasi, ada substitusi, segitiga sembarang. Seingat saya itu kurang lebih seperti itu sih, itu banyak dan sangat menguras waktu. Jadi benar-benar dilatih untuk kecepatan dalam pengerjaannya. Lalu untuk logika itu lebih, untuk fisika, itu lebih ke logika kalian berpikir. Jadi misalnya ada 2 gear. Ketika gear itu berputar, itu perputaran dia ke arah mana. Lalu ketika ada penyemprotan air, ketika dia listrik itu dicolokkan, nanti putaran air itu akan kemana. Jadi emang benar-benar di logikanya. Lalu untuk bahasa Inggrisnya itu tentang tata bahasa, jadi tentang grammar. Lalu kebanyakan ada sinonim, ada antonim itu, lalu ada error recognition. Jadi nanti disajikan kalimat, ada A, B, C, D gitu. Nanti kata mana yang salah dalam kalimat tersebut. Itu mengenai materi dari matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Lalu tips dari saya itu kalian belajar materi-materi yang dasar saja, karena memang di sini kan vokasi ya.
Jadi baik untuk SMA ataupun SMK materinya itu disamaratakan, jadi tidak usah takut bagi yang SMK. Lalu setelah menguasai materi-materi dasar, kalian itu ketika akan tes jangan lupa istirahat. Jadi kita kan ketika tes itu berlomba dengan waktu ya, dimana itu sangat membutuhkan konsentrasi dari performa terbaik kita. Jadi kalau bisa tidur yang cukup di malam harinya dan jangan lupa berdoa agar besok bisa lancar ketika mengerjakan tes. Terima kasih. Dari namanya sendiri kita sudah tahu kalau tes ini bakal mengukur tingkat soft skill kita. Nah, soft skill assessment ini terdiri dari 2 tes. Tes pertama, motivation letter atau surat motivasi. Tes yang kedua adalah video vlog. Yang pertama, motivation letter. Motivation letter ini berisi surat motivasi kita kenapa mendaftar di Politeknik Astra, khususnya program beasiswa. Akan ada ketentuan-ketentuan khusus untuk membuat motivation letter ini sendiri. Jadi kalau mau lolos silahkan dipenuhi syarat-syaratnya dan buatlah semenarik dan seunik mungkin. Yang kedua ada video vlog. Video vlog ini berisi tentang data pribadi kita, keseharian mungkin, kelebihan, kekurangan, dan lain-lain. Edit semenarik mungkin, seniat mungkin, berikan nilai jual kalian. Itu dari saya, sekian, terima kasih. Pada tahap ini kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok saya waktu itu sekitar 8-9 orang. Lalu kami diberi kasusnya kira-kira seperti ini. Saat itu ada seorang siswanya itu adalah seorang penerima beasiswa. Nah, dia tuh sedang melakukan ujian praktek, namun tiba-tiba dia dapat kabar bahwa ayahnya sedang kritis dan di rumah sakit. Nah, saat itu kita diberikan tugas untuk memberikan pendapat masing-masing, pendapat yang terbaik seperti apa yang bisa kita berikan untuk solusi si anak tersebut. Nah, menurut saya tips yang dapat saya berikan pada kasus FGD ini, yang pertama, pahamilah kasusnya sebaik mungkin. Jika kita sudah paham dan kita sudah mengetahui dengan benar seperti apa kasusnya, lalu mulai pikirkan secara matang-matang seperti apa sih kasus ini jika diberikan langsung secara nyata gitu untuk kita sendiri. Dari sudut pandang kita sendiri, kita akan melakukan seperti apa dan yang terbaik seperti apa, kira-kira seperti itu. Lalu jika kita sudah menemukan solusi yang terbaik untuk si anak tersebut, kita bisa langsung menyampaikan pendapat pada saat tes FGD itu. Nah, saat waktu saya tes FGD itu, kita diberikan waktu masing-masing untuk menyampaikan pendapat dan sifatnya secara open discussion atau tidak ada yang memimpin. Jadi siapapun yang berbicara, dia yang memberikan pendapat dan pendapat terbaik dari siapa itu nanti akan dinilai oleh tim penilai. Terima kasih. Nah, kalau tadi kalian diukur berdasarkan kemampuan kalian berinteraksi dengan sesama, kali ini kalian akan diukur berdasarkan kepribadian kalian sendiri. Di sini akan ada 2 penguji, yang pertama dari pihak psikolog dan juga pihak user. Nah, pihak user ini nantinya akan menjadi pengajar kalian di prodi kalian masing-masing. Tips dari saya adalah, hail. Yang pertama, honesty. Jadilah diri kalian sendiri dan jujur di depan pewawancara. Dan yang kedua, authenticity. Selalu berikan yang paling original, versi terbaik dari diri kalian. Dan yang ketiga, integrity, mengatakan apa yang kalian lakukan dan melakukan apa yang kalian katakan. Yang terakhir adalah love, berikan emosi di setiap kata-kata kalian agar pewawancara yakin bahwa kalian layak menjadi mahasiswa. Di mana kebijakan tahun lalu kita diperintahkan oleh kampus untuk tes kesehatan di klinik Pramita. Namun apabila di daerah kita tidak ada klinik tersebut, kita diperbolehkan untuk tes kesehatan di lab-lab terdekat. Untuk tes kesehatannya sendiri, yang pertama ada tes fisik lengkap, yang kedua ada tes darah lengkap, dan yang ketiga ada tes urin lengkap, dilengkapi dengan foto thorax PA. Untuk tips dari saya saat melaksanakan tes kesehatan, sebaiknya kita menjaga kesehatan dari seminggu sebelumnya, karena tes kesehatan ini dites dari atas hingga bawah keseluruhan. Jika kita ada satu yang sakit, maka akan terdeteksi. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk mengenai alur ataupun bagaimana sih sistem untuk seleksi di beasiswa Politeknik Astra ini. Nah, mungkin di sini saya sedikit menyampaikan beberapa kesimpulan yang dapat saya tangkap mengenai apa aja yang
tahun 2021 itu seleksikan di program beasiswa Politeknik Astra. Nah, mungkin yang pertama kan mengenai seleksi administrasi ya. Nah, di sini seleksi administrasi itu teman-teman itu harus mengisi semua berkas-berkas persyaratan itu dengan lengkap, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena misal kalau teman-teman itu meninggalkan satu berkas saja itu mungkin nanti bermasalah dan kemungkinan juga tidak diterima itu juga ada gitu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai seleksi tes potensi akademik. Nah, di sini kesimpulannya teman-teman itu harus mengerjakannya dengan teliti dan saya sarankan teman-teman itu mengisi semua pertanyaan itu dengan benar. Kalau misal teman-teman itu tidak bisa menjawabnya dengan benar dan tepat, teman-teman itu wajib mengisinya saja. Jadi misal teman-teman ada salah satu pertanyaan yang menurut teman-teman itu sulit untuk diselesaikan, nah mungkin teman-teman itu mengerjakan dengan istilahnya nyempret gak apa-apa, yang penting ada tulisan atau ada jawaban. Karena apa? Karena di situ teman-teman dilihat kalau misal teman-teman itu kosong di jawaban tersebut, nah itu menandakan teman-teman itu tidak berusaha untuk menjawab. Nah, di tahapan yang ketiga tadi kan FGD, yaitu di Focus Group Discussion. Nah, di sini teman-teman itu intinya harus bisa memahami setiap permasalahan. Nah, di sini teman-teman itu jangan sampai nol pembicaraan. Jadi misal kalian itu diajak untuk diskusi, nah itu teman-teman itu kalau nggak ada yang mau ngajak diskusi duluan, teman-teman itu inisiatif untuk mengajak diskusi. Karena di sini dilihat untuk keaktifan teman-teman. Misalnya teman-teman itu tidak aktif, nah di situ teman-teman akan dinilai jelek. Jadi sependiam apapun kalian itu wajib untuk kalian untuk aktif dalam apapun seleksi yang ada di beasiswa ini ya. Jadi intinya aktif itu yang utama. Terus yang selanjutnya itu mengenai seleksi wawancara. Dan di sini mungkin tips dari saya selanjutnya dari konsultasi dari teman-teman juga, itu teman-teman itu harus santai gitu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Jadi teman-teman itu jangan melebih-melebihkan, jangan mengurangi juga. Jadi apa adanya dan nyata yang teman-teman alami itu jawab saja gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada seleksi verifikasi hasil tes kesehatan. Nah, di sini teman-teman itu konsultasi dari teman-teman kita tadi, itu teman-teman harus bisa menjaga kesehatan minimal seminggu sebelum kita melakukan tes kesehatan tersebut. Nah, saya sarankan teman-teman sebelum berangkat H-1 hari itu teman-teman harus meminum kayak minuman Bear Brand atau lain sebagainya yang fungsinya untuk membersihkan dari dalam gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan hal tersebut. Nah, mungkin itu saja ya mengenai kesimpulan dari pembicaraan teman-teman tadi di awal. Oke, mungkin cukup sampai di saja ya mengenai pembahasan beasiswa Politeknik Astra di 2021 yang kemarin itu. Jadi mungkin ini untuk bisa menjadi pandangan teman-teman yang tahun 2022 ini untuk mendaftar di beasiswa ini. Semoga teman-teman yang mendaftar dengan sungguh-sungguh insya Allah bakal keterima di Politeknik Astra. Nah, mungkin cukup sampai sini. Akhir kata, bila ada kurang lebihnya dari kami, kesalahan kata ataupun apa, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu kalian di Politeknik Astra. Itu benar-benar saya jadi bahas tentang materinya Mas ya. Oh iya, gua baru sadar anjir kok gua bahas ini lagi ya. Oh Mas. Apa ya Kak? Dan mulai merancang Kak bener Kak, skip dulu Kak. Oh nggak usah. Kalau kalian ingin tahu lebih tahu, Tentunya jika Anda memilih nanti cut ya Kak. Jadi buat nanti di cut aja ya Kak.
tips memilih jurusan. Sedikit banyak kalau mau milih jurusan lakuin riset. Cocok nggak sama kalian? Ulang-ulang itu ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih.